Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almali Cipta Putri dengan NIM 187221023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya terhadap sebuah paper yang berkaitan dengan sebuah teknologi yang bernama KIPEX. Jadi di sini paper yang akan saya ulas adalah berjudul Use of Digital Panoramic Radiology in Presurgical Implant Treatment Planning to Accurately Assess Bone Density. Oke, jadi untuk permasalahan utamanya, keberhasilan implan gigi ini tuh sangat bergantung pada kualitas dan juga kuantitas tulang, terutama densitas tulang ini yang memengaruhi stabilitas awal dan juga prognosis jangka panjang. Meskipun CT mampu memberikan penilaian densitas tulang yang akurat, teknik ini memiliki kekurangan seperti biaya yang cukup tinggi, paparan radiasinya juga lebih besar, bahkan ketersediaannya juga terbatas, serta hambatan teknis dalam interpretasi. Kondisi ini akhirnya menimbulkan kebutuhan akan metode alternatif yang lebih murah, aman, dan mudah diakses sebagai pemeriksaan awal sebelum pemasangan implan. Untuk gap analisisnya, walaupun teknik yang bernama radiografi panoramik ini jauh lebih murah daripada CT, lebih aman, mudah dilakukan, dan sudah menjadi bagian standar evaluasi pra-implan, tapi tidak ada penelitian yang secara langsung membandingkan hasil pengukuran densitas tulang dari CT dengan radiograf panoramik. Dengan kata lain, belum ada bukti apakah radiografi panoramik dapat menjadi alat pendukung yang reliable untuk menilai densitas tulang sebagai alternatif awal sebelum CT digunakan. Kemudian, penelitian ini akhirnya menawarkan solusi dengan membandingkan densitas tulang yang diukur melalui CT dan radiografi panoramik menggunakan stopwatch berbahan timbal sebagai kalibrasi. Pendekatan ini bertujuan menentukan apakah radiografi panoramik dapat memberikan informasi densitas tulang yang cukup akurat untuk dipertimbangkan sebagai metode screening awal dalam perencanaan implan gigi. Oke, untuk material and methods-nya di sini untuk prosedur studi terdapat 20 pasien dewasa yang layak menerima implan menjalani radiograf panoramik dan CT setelah memberikan persetujuan dan mendapat izin etik. Sebuah stopwatch timbal dibuat untuk kalibrasi lalu dipotret menggunakan mesin panoramik digital dengan parameter standar yang sama diterapkan pada seluruh peserta. Untuk pengambilan dan penandaan titik pengukuran, ini setiap peserta menjalani radiografi panoramik digital dan CT 16 slice. 10 lokasi pada maksila dan mandibula ditentukan, yang dimana masing-masing diukur pada kedalaman 3 mm dan 10 mm dari puncak alveolar, yang menghasilkan total 36 titik anatomis untuk analisis densitas tulang. Kemudian, setelah itu dianalisis menggunakan KPX. Jadi CT dianalisis menggunakan KPX Lite, tempat 36 titik, dipilih dan nilai densitas dalam Hounsfield units dicatat. Radiograf panoramik diproses menggunakan Picasa dan Corel untuk memilih titik yang sama serta membandingkan grayscale terhadap stopwatch. Satu pengamat melakukan evaluasi cepat dengan kondisi layar dan jarak pandang yang dikontrol. Data seluruh peserta kemudian ditabulasikan. Untuk hasilnya sendiri, ada 36 titik pengukuran pada radiograf panoramik dan CT dianalisis. Hasil menunjukkan bahwa hanya 3 langkah skala digital A, B, C yang konsisten muncul pada radiograf panoramik. Perbandingan dengan nilai CT menunjukkan pola densitas yang jelas. Step A memiliki densitas terendah dengan median 274,5 HU, diikuti step B median 680 HU, dan step C sebagai yang tertinggi median 961 HU. Pola yang dimana A kurang dari B kurang dari C ini muncul hampir di seluruh lokasi kecuali pada situs 3, 5, dan 8. Kemudian dari uji Mann-Whitney U, ketiga langkah skala tersebut memiliki hubungan signifikan dengan tipe kualitas tulang, yaitu step A terkait D4, yaitu paling rendah densitasnya, lalu step B terkait D3, dan step C terkait D2. Temuan ini menegaskan bahwa skala digital pada radiograf panoramik dapat mencerminkan kisaran densitas tulang yang serupa dengan hasil CT. Kemudian, dapat didiskusikan bahwa hipotesis nol itu ditolak karena terdapat hubungan jelas antara hasil CT dan radiograf panoramik dalam menentukan densitas tulang. Beberapa variasi muncul di titik-titik tertentu seperti site 3 dan 8, terutama akibat overlapping anatomi dan ghost shadow pada radiograf panoramik yang menyebabkan pembacaan densitas tidak akurat dibandingkan CT. Perbedaan nilai di posterior maksila juga dipengaruhi oleh keberadaan sinus maxillaris yang membuat skala abu-abu tampak lebih terang pada radiograf 2 dimensi. CT ini tetap lebih akurat karena mampu menghilangkan bayangan tumpang tindih dan memberikan nilai densitas kuantitatif.
Meski memiliki keterbatasan teknis seperti pada pembuatan step push dan pemilihan titik sempit antar gigi, studi ini menunjukkan bahwa skala digital pada radiograf panoramik dapat menjadi dasar awal untuk mengembangkan metode penilaian densitas tulang yang lebih murah sebelum implan. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa panoramik dapat menjadi alternatif awal yang lebih murah dibanding CT untuk mendeteksi densitas tulang, meskipun masih memiliki batasan. Skala digital dan step pitch perlu distandarisasi sebelum dapat digunakan secara luas. Setelah distandarisasi, metode ini berpotensi diintegrasikan ke perangkat lunak mesin panoramik untuk membantu penilaian awal densitas tulang sebelum implan. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk, implementasi atau hasil eksplorasi Capex. Sebelumnya saya udah mencoba untuk menginstal aplikasi Capex-nya itu, tapi masih terdapat beberapa kendala, dan kendala yang kedua itu juga karena, terkait dataset yang akan digunakan tuh masih, agak bingung mana yang harus digunakan. Karena pada paper ini data yang digunakan itu adalah data data primer, yaitu data dari 20 orang yang dimana sudah melalui, kode etis. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.